Upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. MI Kresna is the best. Ya. Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan Bu Im dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar SKI. Silahkan kalian siapkan buku paket kalian yang seperti ini ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, sudah siap ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Ya, kalian buka buku kalian halaman 2. Nah, kamu perhatikan gambar yang ada di situ, itu adalah gambaran dari kota Madinah. Ya, perhatikan soal yang ada di situ ya. Apakah pembinaan masyarakat Madinah itu? Nah, apa itu pembinaan? Jadi pembinaan itu suatu upaya untuk mengarahkan ke sesuatu, ke hal-hal yang lebih baik. Jadi pembinaan masyarakat Madinah itu adalah upaya-upaya yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membina atau untuk mengarahkan masyarakat Madinah ke hal-hal yang lebih baik. Kemudian, mengapa Rasulullah itu membina masyarakat Madinah? Nah, karena pada waktu itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, itu masyarakat Madinah belum sepenuhnya menerima ajaran Islam. Nah, oleh karena itu Rasulullah membina mereka agar kembali ke jalan yang benar, mengikuti agama Islam. Nah, kemudian apa saja bidang pembinaan masyarakat di Madinah? Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian bagaimana cara Rasulullah membina masyarakat Madinah? Nah, kita akan pelajari bersama juga ya. Di sini ya, silahkan diperhatikan bukunya. Nah, jadi dakwah atau pembinaan Rasulullah SAW di Madinah itu dilaksanakan mulai tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, yaitu tahun 622 Masehi, sampai wafatnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriyah atau tahun 632 Masehi. Jadi jika dihitung itu kira-kira selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Nah, kemudian untuk apa Rasulullah itu membina masyarakat Madinah? Jadi pembinaan masyarakat Madinah itu dilakukan Rasulullah agar masyarakat Madinah itu mempunyai pola dan gaya hidup sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti yang sudah Bu Im katakan tadi, jadi sebelum kedatangan Rasulullah itu masyarakat Madinah belum sepenuhnya menerima ajaran Islam. Nah, kemudian upaya-upaya apa saja yang dilakukan Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah? Jadi upaya-upaya tersebut dibagi menjadi 4 bidang ya. Yang pertama bidang dakwah, kemudian bidang sosial kemasyarakatan, kemudian bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan. Ya, kita ulangi lagi, bidang dakwah atau bidang agama, kemudian bidang sosial kemasyarakatan, kemudian bidang perekonomian, dan bidang pemerintahan. Ya, sekarang kita pelajari satu persatu. Dalam bidang dakwah atau agama, apa saja yang dilakukan? Yang pertama, membangun Masjid Quba. Nah, jadi Masjid Quba ini
dibangun pada 8 Rabiul Awal pada 1 Hijriah. Nah, lokasinya itu kurang lebih 5 km tenggara Madinah. Ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya membangun Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi itu dilakukan pada bulan Rabiul Awal di tahun kedua Hijriah. Pada awal pembangunan Masjid Nabawi itu berukuran sekitar 50 meter kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Nah, ketika itu Rasulullah turut membangunnya dengan tangannya sendiri bersama-sama dengan para sahabat dan kaum muslimin. Jadi pada waktu itu tembok pada sisi masjid dibuat dari tanah dan batu bata. Kemudian atap masjid dibuat dari daun kurma dan tiangnya dibuat dari batang kurma. Nah, gambarannya kurang lebih seperti yang ada di buku kalian itu ya. Oke, berikutnya dalam bidang dakwah apalagi yang dilakukan, yaitu mengembangkan sikap toleransi beragama. Rasulullah SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, maka dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Nah, itu ya yang dilakukan Rasulullah dalam bidang dakwah. Yang pertama tadi membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga mengembangkan sikap toleransi beragama. Kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama, mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, membentuk undang-undang Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Ya. Dalam mendamaikan suku Aus dan Khazraj, nah pada waktu itu kedua suku ini sudah sekian lama berseteru atau tidak akrab seperti itu ya. Kemudian dua suku tersebut berhasil didamaikan oleh Rasulullah SAW setelah beliau berada di Madinah. Kemudian berikutnya beliau juga mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Apa itu kaum Ansor dan apa itu kaum Muhajirin? Ya. Kaum Ansor itu penduduk asli Madinah sekaligus kaum yang menolong Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Kemudian sedangkan kaum Muhajirin itu kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kedua kaum tersebut, yaitu kaum Ansor dan Muhajirin. Dengan persaudaraan tidak ada lagi perbedaan nasab, warna kulit, asal daerah ataupun kebangsaannya. Setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor dan persaudaraan itu dianggap sebagai saudara kandung. Nah, untuk siapa sajakah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah? Kalian bisa baca buku kalian di sini ya. Oke. Berikutnya, beliau juga membentuk Undang-Undang Madinah atau Piagam Madinah. Untuk apa Undang-Undang Madinah itu dibuat? Nah, tentunya agar kemasyarakatan di Madinah itu bisa berjalan dengan baik dan tertib. Nah, isinya apa saja? Nah, itu nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya. Nah, untuk bab pertama ini hanya Bu Im jelaskan sekilas saja karena nanti akan dibahas lebih lengkap di bab 2. Oke. Kemudian dalam bidang ekonomi. Nah, untuk membina masyarakat di bidang ekonomi, Nabi Muhammad menggalakkan perdagangan dan mengharamkan praktek riba. Beberapa sumber ekonomi yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberi jaminan kemakmuran masyarakat Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama jizyah, yang kedua hajrat, yang ketiga ghanimah, yang keempat zakat. Nah, untuk pengertiannya bisa kalian baca di buku kalian. Kemudian dalam bidang pemerintahan, Rasulullah SAW mengangkat para pejabat yang membantu beliau dalam menjalankan tugas pemerintahan, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama muawin atau wazir. Mereka adalah
yang bertugas sebagai wakil Rasulullah SAW dengan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian wali dan amil, yaitu yang bertugas sebagai penguasa wilayah tertentu. Yang ketiga, qadli atau hakim, yaitu yang bertugas sebagai pemutus perkara-perkara masyarakat, baik itu warga muslim ataupun non-muslim. Kemudian pejabat administrasi, yaitu yang mengurus administrasi negara dan kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin untuk di bab 1 ini tadi sekilas saja ya, karena nanti akan dijelaskan Bu Im lebih jelas di bab 2. Nah, jadi itu ya beberapa pembinaan atau upaya yang dilakukan Rasulullah untuk menjadikan masyarakat Madinah itu lebih baik. Jadi Nabi Muhammad, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ya kota Madinah itu dinamakan dengan kota Yasrib. Nah, setelah Rasulullah datang, beliau mengubahnya menjadi nama Madinah. Dan kota tersebut dikenal sebagai pusat perdagangan. Seperti itu ya, dan juga dijadikan pusat peradaban Islam pertama. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian baca ya di halaman 7, ini terkait dengan Masjid Nabawi yang dijadikan sebagai pusat peradaban Islam pertama. Oke. Materinya cukup sekian. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 9, penilaian autentik 2, halaman 9 sampai 11, Romawi 1 dan 2. Kamu kerjakan di buku tulis kalian. Untuk yang Romawi 1 itu jawabannya saja, tetapi untuk ABC-nya diberi narasi nggih. Kemudian untuk yang Romawi 2 juga jawabannya saja. Jadi tugasnya halaman 9 sampai 11 dikerjakan di buku tulis jawabannya saja. Oke, mungkin cukup sekian dari Bu Im. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. MI Kresna is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.